Setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam tradisi, budaya, dan fenomena alam. Ada negara tanpa sungai dan tempat di mana matahari tak terbenam berbulan-bulan. Pembahasan ini akan mengungkap fakta unik dari berbagai negara yang menunjukkan keberagaman dunia. Kanada. Kanada memiliki uang berwarna-warni yang tidak mungkin rusak. Uang merah, biru, ungu, dan kuning. Ini terbuat dari plastik, jadi hampir tidak pernah sobek ataupun terbakar. Dan Anda tidak perlu repot-repot mengeluarkannya dari kantong celana sebelum dicuci. Terdapat goresan pena Braille pada uang di Israel buat tunanetra. By the way, negara ini juga punya museum terbanyak di global bila dilihat dari jumlah penduduknya. Jika kamu satukan seluruh rel kereta api di Tiongkok, panjangnya mampu mengelilingi bumi 2 kali. Dan meskipun negara ini sangat besar, Cina hanya punya satu zona waktu, jadi di beberapa wilayah. Di sana, matahari bisa terbit pukul 10. Nama Argentina diambil dari kata perak dalam bahasa Latin argentum. Dan jangan lupa tandai kalendermu. Di sana ada sebuah tradisi makan pasta kentang noci di setiap akhir bulan. Di Ethiopia, kalender punya 13 bulan. Jika kamu ingin melakukan perjalanan menembus waktu Ethiopia, adalah definisi yang tepat. Kalender mereka 8 tahun lebih lambat daripada kebanyakan kalender di dunia. Penduduk Ethiopia sadar akan hal ini, jadi sebagian orang menggunakan 2 kalender. Kamu bisa jadi 8 tahun lebih muda di Ethiopia, atau 1 tahun lebih tua di Korea. Di Korea, saat kamu lahir, kamu sudah dianggap berumur 1 tahun. Jadi kamu pilih yang mana nih? Penduduk Kamboja tidak merayakan ulang tahun sama sekali, bahkan sebagian tidak tahu tanggal lahir mereka, terutama yang berusia lanjut. Di seperempat wilayah Finlandia, berada pada lingkaran aktif, itu berarti di daerah tadi matahari tidak terbit selama 51 hari, serta tidak tenggelam selama 73 hari pada musim dingin. Tapi setidaknya kamu bisa melihat aurora borealis, atau cahaya utara di malam-malam tertentu. Bila kamu suka minum coklat panas di dekat perapian saat musim dingin, di mana seharusnya kamu membersihkan tumpukan salju di jalanan, kamu pasti suka hal-hal yang nyaman. Nah, pergilah ke Denmark. Mereka punya kata spesial yogurt yang melambangkan kesehatan, kepuasan, dan ketenangan. Di Indonesia, kamu bisa menemukan bunga terbesar serta paling bau di dunia, Rafflesia arnoldi. Beratnya mencapai 7 kg dan tumbuh hingga berdiameter 1 meter. Tapi jangan terlalu dekat ya, bunga ini baunya seperti daging busuk hiu. Hati-hati jangan sampai basah. Ini cuma tradisi menyiram air pada Bulgaria. Buat kesuksesan saat orang terkasih akan melakukan hal krusial, serta butuh keberuntungan. Orang akan menyiram air di pintu masuk rumah. Yerevan, ibu kota Armenia, dikenal dengan sebutan kota merah muda. Karena ya lihat saja, bangunan gedung-gedung ini tidak dicat. Warna tersebut berasal dari abu vulkanik warna merah yang digunakan untuk bahan bangunan. Kamu bisa salah paham, di Albania, di sana orang menggelengkan kepala untuk jawaban iya dan mengangguk saat mengatakan tidak. Kita di Yunani sekarang, jadi hati-hati jangan melambaikan tangan di sini. Melambaikan dianggap kasar. Sebaiknya menyampalah dengan telapak tangan mengepal, dan jangan tersinggung kalau mereka meludahi muka. Mereka hanya ingin melindungimu dari roh jahat. Jangan takut ya. Ada museum karpet besar di Baku, Azerbaijan, yang terlihat seperti karpet raksasa, dan tanah api yang sudah menyala selama ribuan tahun, tidak padam walau ditempa hujan salju ataupun angin. Tapi ini membuat Marco Polo kebingungan pada abad ke-13. Dan dipuja oleh orang-orang terdahulu. Sekarang kita tahu itu hanyalah gas alam yang keluar dari permukaan tanah dan terbakar. Selamat datang di Spa, Belgia, kota yang menginspirasi sebutan untuk kawasan yang sangat kita sukai. Spa sangat terkenal bahkan di zaman Romawi kuno. Orang-orang datang ke sini buat berendam pada dalam sumber air panas yang mengandung mineral dan minum air yang menyembuhkan. Jangan berkedip atau kamu akan melewatkan Andorra yang kecil. Untungnya kita naik balon udara, bukan naik pesawat terbang. Andorra adalah satu berasal beberapa negara pada global yang tak punya bandara. Tak mungkin membangunnya pada zenit pegunungan Pyrenees. Sebagai gantinya mereka punya beberapa lapangan helikopter.
Angka 96 sangat penting di Hungaria. Raja pertama diangkat pada tahun 896. Jaringan kereta bawah tanah Budapest dibangun pada tahun 1896. Lagu kebangsaan Hungaria harus dinyanyikan dalam waktu 96 detik. Dan terakhir, gedung-gedung di Budapest tingginya tidak boleh melebihi 96 meter. Nomor menarik lainnya adalah 17 yang dianggap sial di Italia. Nomor ini diambil dari angka Romawinya, yang ialah anagram asal kata VIXI, yang berarti hidupku berakhir pada bahasa Latin. Itu sebabnya kebanyakan gedung di Italia tidak punya lantai 17. Renault model R17 bahkan dijual menjadi R177 di sana. San Marino ada lebih banyak mobil daripada manusia. Ada 1139 mobil per 1000 warga. Wah, banyak banget ya. Jumlah domba di Selandia Baru melebihi jumlah manusianya, yaitu 6:1. Jadi ingat nih, kamu menemukan rumah peri di Islandia atau belajar lebih jauh tentang mereka. Kamu bahkan bisa pergi ke sekolah peri, entah mereka mengajarkan bahasa Elvis atau tidak. 90% orang Australia tinggal di pesisir. Ini karena daerah lainnya pada benua ini ialah padang pasir yang luas. Australia juga punya pantai terbanyak pada global. Bila kamu pergi ke satu pantai baru setiap harinya, maka kamu butuh 27 tahun buat mengunjungi seluruh pantainya. Jumlahnya mencapai 10.000 pantai. Transportasi umum di Filipina yang kebanyakan adalah jeepney, bus mungil yang dicat serta dirancang oleh seniman lokal menggunakan rona yang menyolok. Negara ini pula adalah rumah bagi jenis hewan sigung yang dinamai luwak. India negara dengan festival penuh warna, tempat ditemukannya permainan ular tangga, dan masih banyak permainan lainnya, serta pusat industri film terbesar di dunia. Ya, di tahun 2012 saja, Bollywood memproduksi film 3 kali lebih banyak daripada Hollywood. Kalau lagi bosan di Inggris, ikutilah kompetisi menggelinding keju. Aturannya sederhana. Sebuah keju bulat digelindingkan dari atas bukit dan peserta harus mengejarnya. Orang pertama yang sampai ke bawah atau menangkap kejunya benar. Kalau mereka yang memotong kejunya itu lain cerita. Negara yang populer dengan kebersihan dan hutannya. Belarusia membuat truk cungkit terbesar pada global. Ini dia Belas 75710. Banyak saja lebih tinggi daripada truk cungkit yang biasa kamu lihat di jalan. Malta adalah negara penghasil rendah, kerajinan kaca, perhiasan buatan tangan, dan jam terkenal di dunia. Dan tentu saja pulau yang sangat indah. Tapi kalau kamu ke sana 17.000 tahun yang lalu, kamu tidak akan berada di sebuah pulau. Dulunya Malta terhubung dengan benua Eropa. Afrika Selatan punya kaldera meteor terbesar di dunia. Kamu bisa memasukkan seluruh kota Honolulu di dalamnya. Kaldera ini juga merupakan salah satu yang tertua. Para ilmuwan percaya meteorit terbentuk kawah Frederiksborg 2 miliar tahun yang lalu sebagai pembanding umur bumi sekarang dan 4,5 miliar tahun. Di Jepang atau Korea, jangan terkejut bila pasanganmu bertanya apa golongan darahmu pada kencan pertama. Mereka percaya golongan darah serta kepribadian sangat erat kaitannya, jadi wajar menanyakannya. Kamu bahkan mampu membeli produk yang spesifik untuk golongan darahmu. Bahkan dianjurkan mengencani seseorang dengan golongan darah yang sinkron. Jadi jangan berpikiran jelek, itu tradisi mereka. Umumnya ada 2 hingga 10 bahasa nasional pada setiap negara. Tapi Papua Nugini merupakan tempat dengan banyak bahasa. Meskipun mereka punya 3 bahasa nasional, bahasa Inggris salah satunya. Kamu bisa menemukan lebih dari 820 bahasa berbeda yang dipergunakan orang-orang setempat. Kamu mungkin tak pernah mendengar negara Niue, letaknya di Samudra Pasifik bagian selatan, tak jauh dari Selandia Baru dengan populasi hanya 1190 jiwa. Negara ini adalah negara Wi-Fi pertama satu-satunya. Itu berarti semua orang punya akses Wi-Fi secara cuma-cuma. Di Bogota, Kolombia adalah daerah bagi karya grafiti memukau setiap tahun. Mereka mengadakan kompetisi seni jalanan di sana. Pemenangnya akan mendapatkan ruang publik yang luas, serta seluruh bahan yang diperlukan. Jika semua orang di dunia totalnya 7,8 miliar jiwa berdiri berjejer, kita semua akan dibuat di Los Angeles. Dan berikut fakta unik tentang Los Angeles.
Saat pertama kali didirikan Los Angeles diberi nama, sorry baca sendiri ya, yang berarti ibu kota kita Ratu Para Malaikat. Oke teman-teman, jika kamu belajar hal baru hari ini, jangan lupa like videonya dan bagikan pada teman-temanmu. Thanks for watching.